Dispar Kaltim bangun sistem pendukung kembangkan wisata penyangga IKN. Dinas Pariwisata, Dispar, Provinsi Kalimantan Timur Tengah membangun sistem pendukung, support system, dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara, IKN. Sistem ini akan melibatkan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota setempat, terutama di Penajam Pasir Utara, PPU, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara, yang akan menjadi penyangga utama IKN, kata Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Ririn Saridewi di Samarinda, Jumat. Ririn menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperbaiki infrastruktur pariwisata yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Kami akan mendukung pembinaan destinasi wisata dan pelatihan sumber daya manusia di sektor pariwisata, ujar Ririn. Ia juga menambahkan bahwa ada rencana untuk mengintegrasikan paket wisata yang menarik, dengan harga terjangkau, sebagai bagian dari strategi pemasaran. Dengan adanya migrasi penduduk yang bertahap ke IKN, pihaknya berharap akan terjadi peningkatan dalam urbanisasi dan frekuensi kunjungan ke daerah tersebut. Hal ini dianggap sebagai peluang sekaligus tantangan bagi pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Kami berharap dapat memanfaatkan potensi ini untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, tutur Ririn. Ririn menerangkan bahwa pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif juga didukung oleh dana bantuan dari APBN, yang diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kualitas pariwisata di Kalimantan Timur. Dispar Kaltim terus berupaya meningkatkan kualitas pariwisata daerah melalui berbagai program pelatihan yang ditujukan bagi pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata. Menurut Ririn, pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya fokus pada peningkatan kinerja yang tersertifikasi, tetapi juga pada pengembangan keahlian baru yang dapat menarik minat wisatawan. Kami telah mengadakan pelatihan barista dan arung jeram, serta berencana untuk mengadakan pelatihan kebudayaan di Kutai Barat, mengingat potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki daerah tersebut, ujar Ririn. Hotel di Samarinda telah menjadi salah satu mitra strategis dalam upaya peningkatan kualitas layanan perhotelan di Kaltim. Ririn melanjutkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama, dan untuk itu, Dinas Pariwisata Kaltim terus berinovasi dengan menyediakan pelatihan yang menarik bagi para pelaku industri kreatif. Masyarakat di IKN mau jual tanah harus persetujuan otorita. Kenapa? Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengatakan masyarakat sekitar bisa menjual tanah pribadi kepada investor, namun penjualan tersebut harus melalui persetujuan OIKN. Apa alasannya? Awalnya, Sekretaris OIKN Ahmad Jaka Santos buka suara soal arahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menyatakan tanah di IKN bisa dijual ke investor. Ia menjelaskan pada prinsipnya ada sejumlah tanah yang memang berstatus area penggunaan lain, APL, milik masyarakat yang berada di IKN. Tanah-tanah itu memang bisa diperjualbelikan, tapi harus seizin OIKN agar sesuai dengan rencana detail tata ruang, RDTR, IKN Nusantara. Ada tanah yang memang berasal dari APL ya, area penggunaan lain. Itu yang tanah-tanah milik masyarakat, nah, itu boleh diperjualbelikan tapi dengan persetujuan OIKN. Supaya apa? Supaya dipastikan peruntukannya sesuai dengan RDTR yang ada, ucap Jaka, sapaan karibnya, di kantor Gedung Ombudsman RI, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2024. Jaka menuturkan OIKN memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan lahan di IKN. Masyarakat yang ingin menjual lahan harus menawarkan tanah itu dulu kepada OIKN. Hal ini dilakukan agar OIKN bisa mengecek jika lahan tersebut memang diperlukan untuk pembangunan IKN. Jika tidak dibutuhkan, maka masyarakat boleh menjual lahan tersebut. Namun, jika diperlukan, OIKN akan membeli tanah tersebut dengan harga rasional. Kalau tanah milik masyarakat boleh dijual, tapi dia kalau mau jual sama orang lain dia harus nawarin otorita dulu, otorita perlu enggak tanah ini untuk pembangunan? Kalau otorita perlu, ya, dia jualnya ke kita.
Kita membeli sesuai dengan harga yang benar dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, kan? Itu ada prosedurnya, jelasnya. Rumah dinas Menteri di IKN telan 14 miliar rupiah per unit. Pembangunan rumah dinas Menteri di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara menelan anggaran sampai dengan 14 miliar rupiah per unit. Informasi itu terungkap saat Ketua Komisi V DPR Lazarus mempertanyakan besaran anggaran pembangunan rumah jabatan Menteri di IKN ke Kementerian PUPR. Dalam pertanyaan itu, Lazarus menyebut anggaran yang disiapkan untuk pembangunan rumah dinas Menteri di IKN mencapai 519,06 miliar rupiah. Anggaran disiapkan untuk 36 unit rumah dinas. Artinya, jika dibagi, besaran anggaran per unit rumah 14 miliar rupiah. Lazarus menilai anggaran 519,06 miliar rupiah untuk membangun 36 unit rumah terlalu mahal kalau hanya untuk pembangunan. Ada pembangunan untuk perumahan kementerian sebanyak 500 miliar rupiah untuk 36 rumah. Tadi kita coba hitung kalau 4 juta rupiah saja per meter persegi itu luas bangunannya kurang lebih 3.200-an, kata Lazarus dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR, Rabu 25 Januari seperti dikutip dari detikfinance.com. Lazarus pun mempertanyakan apakah anggaran tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya atau belum. IKN ini menjadi perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia, apakah rumah menteri ini dibangun segitu mewah? Kalau 4 juta per meter persegi apakah sudah termasuk dengan interiornya, ucapnya. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan anggaran yang disiapkan tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya. Dengan begitu rumah jabatan Menteri di IKN siap huni. Tentang harga ini karena speknya termasuk fully furniture, jadi sudah termasuk isinya. Nanti memang Bapak, Ibu Menteri yang akan menempati ya tinggal masuk saja, ucap Iwan dalam kesempatan yang sama.